Oke, puji syukur kita mau belajar firman Tuhan kembali. Saja kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-107 hari ini. Jadi kita ingin melanjutkan pembelajaran kita tentang Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-107. Dan ini adalah Mazmur yang pertama dari jilid kelima. Kayak kita lihat di sini, kalau Anda lihat di Alkitab Anda, di atasnya ada kata-kata jilid kelima. Jadi Mazmur 107 sampai 150. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu pada kami. Kami pada sore hari ini telah berkumpul sebagai satu jemaat. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, setelah kami memuji nama-Mu, kami menaikkan puji-pujian, dan kami mau untuk belajar sekarang. Tuhan tolong kami Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami agar sensitif terhadap tuntunan Roh Kudus, dan kami bisa mengenal kehendak-Mu bagi kami dalam hidup ini. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, Mazmur 107 kita lihat di sini. Mazmur ini tidak punya penulis, tidak disebutkan penulisnya. Biasanya Mazmur tertentu ada penulis, ada Mazmur Daud, Mazmur Salomo, Mazmur Musa, Mazmur Asaf dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu dari sekian banyak Mazmur yang anonim, kita bilang ya, tidak disebut namanya. Dan karena tidak disebut namanya, maka tidak juga diberitahu secara persis kapan ditulisnya Mazmur ini. Walaupun nanti kita akan lihat dari pembacaan teks kita dapat menduga bahwa Mazmur ini kemungkinan besar ditulis setelah pembuangan ke Babel selesai, kemudian orang Israel kembali dari Babel, jadi yang kita sebut sebagai masa pasca pembuangan atau post eksilik dalam bahasa teologisnya. Nah, Mazmur ini cukup panjang, oleh karena itu saya tidak akan mengajak kita membaca terlebih dahulu, melainkan kita akan baca teksnya sesuai dengan kita masuk ke poin-poinnya nanti. Ya, namun demikian kita bisa tahu dulu bahwa tema besar dari Mazmur ini sudah muncul di ayat yang pertama, di mana dikatakan di situ, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Mazmur ini dimulai dengan suatu seruan, suatu ajakan, bahkan kita bisa katakan sampai dengan suatu perintah bagi manusia untuk bersyukur. Ya, suatu ajakan untuk bersyukur katanya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, tentu ini adalah seruan yang konsisten di dalam seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru. Namun itu yang akan menjadi tema kita karena ini adalah pasal dalam Mazmur 107 mendekati atau mengapproach mengucap syukur ini dari suatu perspektif yang unik, di mana dia memakai pertolongan Tuhan dalam sejarah umatnya menjadi titik acuan dalam mengucap syukur di sini. Dan itu akan menjadi tema kita dan judul kita, yaitu marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Dan ada 3 pertanyaan besar yang akan saya pakai sebagai pertanyaan untuk mengulik atau mengangkat apa yang diajarkan di dalam Mazmur ini menjadi 3 poin besar, saudara kasih Tuhan. Dan pertanyaan yang pertama ini boleh dibilang pendahuluan, yaitu siapakah yang perlu mengucap syukur? Siapakah yang perlu mengucap syukur? Nah, ini dijawab di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Coba kita baca di sini ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bersyukurlah kepada Tuhan, baik, sungguhnya selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari laut. Oke, jadi secara simpel, langsung di ayat 2, Mazmur ini berseru kepada siapa? Siapa yang perlu untuk bersyukur kepada Tuhan? Tentu semua manusia, tapi secara spesifik di sini dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Orang-orang yang ditebus Tuhan. Oh, saudara kasih Tuhan. Nah,
Di sini saya ingin mengajarkan sedikit mengenai apa itu penafsiran dan apa itu penerapan ketika kita belajar tentang Alkitab. Dan kalau kita menafsirkan perikop ini, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang ditebus Tuhan? Kita bisa lihat terus di bawahnya, di ayat yang ketiga, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dan dari laut. Inilah yang saya katakan tadi, berdasarkan informasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa Mazmur ini ditulis setelah pembuangan ke Babel. Jadi kita tahu bahwa orang Israel berdosa besar, ingat bahwa Israel terpecah menjadi dua, kerajaan utara, kerajaan selatan. Dua-duanya berdosa, akhirnya Tuhan pakai Asyur untuk mengangkut kerajaan utara. Kemudian setelah itu 100-an tahun kemudian Tuhan pakai Babel untuk mengangkut kerajaan selatan ke dalam pembuangan. Dan 70 tahun mereka dalam pembuangan di situ. Tapi kemudian secara ajaib Tuhan membawa mereka kembali dari berbagai bangsa di mana mereka diserak-serakan. Nah ini secara historis, secara gramatikal historis adalah apa yang dimaksud oleh Mazmur ini, saudara kasih Tuhan. Yaitu ketika Tuhan menyelamatkan umatnya, menyelamatkan Israel di zaman itu, tarik mereka kembali lagi. Setelah mereka terserak-serak, setelah mereka menjadi budak, setelah mereka terjual, setelah mereka berada di bawah kuasa Babel, di bawah kuasa Media Persia dan lain sebagainya, Tuhan bawa mereka kembali lagi ke tanahnya. Suatu ajaib, suatu mukjizat yang luar biasa, saudara kasih Tuhan. Nah itu adalah penerapan itu adalah penafsiran, itu adalah apa arti ayat ini kalau kita tafsirkan secara literal, gramatikal, historikal. Namun demikian, apakah kita tidak boleh memakainya sebagai aplikasi bagi kita hari ini? Oh tentu boleh, ya, tentu boleh. Jadi inilah yang saya katakan ketika kita membaca Alkitab, ada yang disebut penafsiran, ada yang disebut sebagai aplikasi atau penerapan. Ya. Penafsiran itu harus literal, gramatikal, historikal. Bahwa perikop ini bicara tentang siapa dalam sejarahnya. Ini dalam sejarahnya bukan ditujukan kepada kita yang hidup hari ini. Ini ditujukan kepada Israel. Bicara soal Israel pada waktu itu. Namun, apakah aplikasinya tidak bisa pada kita? Oh tentu bisa. Ya, artinya ada hal-hal yang bisa kita aplikasikan. Ada hal-hal yang bisa kita terapkan. Ya, karena kita pun adalah orang tebusan Tuhan. Kita bukan ditebus dari Babel. Kita bukan ditebus dari kuasa Nebukadnezar atau Koresi atau siapapun yang lain lagi, tapi kita ditebus ya, tentu dari dosa. Ya. Jadi kita pun adalah orang-orang tebusan, walaupun dalam pengertian yang berbeda mungkin dari yang dimaksud oleh Mazmur pada waktu itu. Oleh karena itu ada banyak hal di dalam Mazmur ini yang akan sangat beraplikasi kepada kita juga. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tentu suatu mukjizat yang luar biasa tadi sudah kita katakan. Israel, dan ini sebenarnya sudah terjadi berulang-ulang dalam sejarah mereka. Ingat bahwa pertama sekali Tuhan menebus mereka dari Mesir. Ya, itu terjadi di zaman Musa. Mereka menjadi budak di Mesir, lalu Tuhan tebus mereka. Ya, bawa mereka, masukkan ke tanah Kanaan. Lalu ketika mereka berdosa, Tuhan izinkan mereka terbuang lagi ke Babel. Ya, lalu ketika mereka bertobat, Tuhan bawa lagi mereka ke dalam tanah Kanaan. Lalu yang terakhir apa? Yang terakhir adalah ketika mereka berdosa lagi, dosa yang besar sekali. Ya, kalau di Mesir mereka 430 tahun, kalau di Babel mereka 70 tahun, maka dosa terbesar Israel adalah menolak Mesias mereka sendiri. Ya, ketika mereka menyalibkan Yesus Kristus dan bahkan berkata, biarlah darahnya ditanggungkan kepada kami dan anak-anak kami. Itu dosa yang lebih besar daripada apa yang dilakukan di zaman katakanlah Zedekia dulu waktu itu. Sehingga akhirnya Tuhan membiarkan mereka terserak-serak lagi, mereka terusir dari tanah mereka. Dan kali ini panjang sekali, ya, karena dosa yang besar ya, menolak Mesias mereka sendiri. Dan barulah pada tahun 1947 di situ. Hampir 2000 tahun mereka terserak-serak. Namun akhirnya mereka kembali lagi menjadi suatu bangsa seperti kita lihat sekarang. Dan tiap-tiap kali mereka dikumpulkan dari berbagai bangsa, itu adalah suatu mukjizat yang luar biasa. Yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar manusia. Kenapa bisa begitu? Ya. Suatu bangsa yang sudah terserak, sudah menjadi budak, mestinya sirna, mestinya hilang, mestinya ditelan, diasimilasi oleh Babel, diasimilasi oleh yang lain. Tapi ternyata Israel tidak. Dan Tuhan bawa mereka kembali.
Bahkan Tuhan sudah sebut ya, yang pasca pembuangan Babel itu, Tuhan sudah nubuatkan sekitar 150 tahun sebelum Koresi lahir bahkan. 150 tahun sebelum Koresi lahir, Tuhan nubuatkan di dalam kitab Yesaya, aku akan bangkitkan seorang namanya Koresi. Dialah yang akan mengembalikan umatku ke tanah ini. Dia yang akan mengizinkan baitku dibangun kembali. Itu sudah Tuhan nubuatkan. Ada banyak orang berspekulasi, ingat salah satu petinggi di kabinetnya Koresi, ya kita bicara kabinet ya, hari ini kita banyak bicara kabinet ya, presiden punya kabinet, Koresi juga pasti punya kabinet ya. Nah, kita tahu salah satu kabinetnya ada Daniel di situ. Dan Daniel sangat tahu nubuat Yesaya. Dan Daniel, kita baca di kitab Daniel, merenungkan 70 tahun yang dinubuatkan oleh Yeremia. Ada yang berspekulasi bahwa bisa jangan-jangan Daniel juga yang tunjukkan kepada Koresi. Ya, ini ada nubuat tentang engkau. Ya Tuanku Raja. Dan Koresi akhirnya mengizinkan orang-orang Israel pulang. Tetapi ini adalah suatu mukjizat tentunya. Dan oleh karena itu, orang-orang yang ditebus ini perlu mengucap syukur. Perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, tetapi lucunya kalau kita bandingkan di dalam kitab Ezra, jadi mengenai kembalinya orang Israel dari Babel itu ada dicatat di banyak kitab dalam Alkitab ya. Di Mazmur ada seperti yang kita baca di pasal ini. Kemudian di kitab Ezra dan Nehemia. Dan di kitab Ezra Nehemia bahkan dicatat di situ orang yang balik dari Babel itu berapa orang? Pernah nggak Anda membaca kitab Ezra dan Nehemia? Nah, kadang-kadang kalau membaca kitab-kitab seperti itu, kadang-kadang, kan di GITS ada eksegesis Ezra Nehemia ya. Nah, ada yang hafal nggak itu? Berapa banyak yang balik dari pembuangan di situ? Dan di situ ada disebut satu-satu, dari suku ini berapa orang, dari suku ini berapa orang. Kadang-kadang pas baca Alkitab kita merasa agak bosan juga, ngapain ya? Kita tahu berapa orang yang dari suku mana yang balik dan lain sebagainya. Tapi itu memberikan suatu gambaran, saudara kasih Tuhan. Dan kalau Anda baca kitab Ezra, ternyata yang balik dari pembuangan dipimpin oleh pemimpin waktu itu namanya Zerubabel. Zerubabel adalah keturunan Daud yang akhirnya jadi gubernur. Ya. Tapi dia yang pimpin keluar, dan yang balik bersama dengan Zerubabel itu ada sekitar hanya 40 ribuan orang. Hanya 40 ribuan orang yang kembali dari Babel bersama dengan Zerubabel. Dan itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan total orang Yahudi yang ada. Bahkan kita tahu belakangan bahwa ternyata banyak orang Yahudi yang memilih untuk tidak pulang. Dan Anda baca terus sampai kitab Esther itu sekitar 100-an tahun, ya mungkin kurang lah, sekitar 80 tahun setelah orang ini kembali setelah Zerubabel. Dan pada zaman Esther, rupanya orang Israel, orang Yahudi masih banyak. Masih banyak di Puri Susan, masih banyak di berbagai daerah, sehingga Haman, masih ingat, berencana untuk menghancurkan semua orang Israel di 127 wilayahnya Ahasiweros. Gitu. Jadi orang Israel masih tersebar, orang Yahudi masih tersebar di mana-mana pada waktu itu. Sehingga Haman berusaha menghancurkan mereka dimanapun mereka berada. Rupanya yang memilih untuk balik ke Israel hanya sekian persen dari total orang Yahudi. Mengapa demikian? Saudara kasih Tuhan, ingat bahwa 70 tahun mereka sudah berada di dalam pembuangan. Jadi kebanyakan generasi pertama sudah mati. Ketika 70 tahun berlalu dan Koresi yang panggil perbolehkan mereka pulang, yang bisa pulang ini kebanyakan adalah yang generasi yang sudah lahir di pembuangan. Mereka adalah orang-orang yang lahir di Babel, lahir di kota-kota di mana mereka tersebar-sebar itu. Lahir di Persia, lain sebagainya. Mereka sudah berakar di situ, 70 tahun bukan waktu yang singkat. Ya. Dan tiba-tiba diperbolehkan oleh Koresi, semua orang Yahudi boleh balik lagi ke Israel. Rupanya hanya sekian persen yang memilih untuk balik lagi. Ya. Dan mereka sudah enak di tempat mereka. Mereka mungkin punya bisnis mereka. Belum lagi perjalanan pulang itu bukan gampang. Perjalanan pulang itu termasuk susah. Mereka harus mengarungi padang gurun. Diperkirakan butuh beberapa bulan waktu itu untuk berjalan ya, dari Persia, dari Babel untuk balik lagi ke Israel. Dan ternyata mereka banyakkan memilih untuk tinggal di tempat mereka, saudara kasih Tuhan.
Ya, dan ini ada paralelnya dengan kita. Tadi kalau saya katakan ada aplikasi kepada kita ya. Kita juga adalah orang-orang tebusan. Nah, Tuhan ingin agar Israel pulang lagi. Kenapa? Karena Tuhan ingin membentuk suatu bangsa yang spesial di Israel. Kalau semuanya tetap tinggal di Babel, semuanya tetap tinggal di tempat pembuangan sana, nggak ada yang mau balik, apa jadinya? Tuhan ingin ada suatu bangsa yang spesial untuk menjadi tiang penopang dasar kebenaran, untuk menjadi suatu kesaksian bagi dia di tanah Kanaan pada waktu itu. Oleh karena itu mereka sebenarnya harus kembali. Tetapi yang mendengarkan suara Tuhan dan berkata, ya saya mau bersusah-susah, saya mau tinggalkan kesenangan saya di tempat pembuangan, tempat saya sudah enak, sudah PW orang bilang gitu ya. Dan saya mau cabut ya, kemudian mengarungi padang gurun, balik lagi ke Israel, memulai lagi sebagai pendatang lagi di negeri Israel sana. Ternyata tidak banyak. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita juga hari ini adalah orang yang sudah ditebus. Kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Kalau Anda sudah diselamatkan, kalau Anda belum diselamatkan, wow, berarti Anda dalam bahaya. Tapi kalau Anda sudah diselamatkan, Anda sudah dibebaskan dari kuasa dosa, maka kita juga adalah orang tebusan. Dan hari ini saudara yang kasih Tuhan, puji syukur Tuhan tidak panggil kita untuk rame-rame pindah ke Kanaan. Tidak. Ya. Tapi Tuhan masih mencari hari ini suatu bangsa yang spesial. Suatu bangsa imamat yang rajani, dikatakan di dalam Petrus. Ya. Bahwa kita bukan lagi disuruh untuk pindah secara fisik. Ya. Oke, kamu yang tadinya tinggal di Jakarta, tadinya tinggal di Bandung, tadinya tinggal di Nias, di Manado, dan lain sebagainya. Cepat pindah. Pindah kemana? Ke Tanah Suci, ke Yerusalem sana. Tidak. Kita tidak disuruh berbuat seperti itu lagi. Tapi kita disuruh menjadi suatu bangsa yang spesial, bukan dalam hal lokasi kita lagi, tetapi dalam hal tingkah laku dan kesaksian kita. Ya. Bahwa kita menjadi suatu umat Tuhan yang bersinar, yang berbeda, yang menjadi kesaksian bagi seluruh dunia ini. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita begitu gembira bahwa kita sudah ditebus. Orang Israel yang bisa mau pulang ke Israel pada waktu itu adalah orang yang menyadari betapa itu kehormatan yang luar biasa, betapa itu adalah kasih karunia yang luar biasa. Bahwa kami bisa kembali lagi ke Israel, kami bisa menjadi lagi satu bangsa yang spesial di hadapan Tuhan. Tetapi orang Israel yang sudah terkhamiri oleh Babel, dan yang merasa, tidak, saya sudah nyaman di Babel, saya sudah punya posisi di Babel, saya sudah punya bisnis saya di Babel, ngapain saya harus jual semua itu dan saya pindah ke Israel? Mereka tidak akan mau dan mereka tidak akan begitu mengucap syukur bahwa Koresi memperbolehkan mereka pulang. Bagi mereka itu tidak terlalu penting. Dikeluarkan suatu titah, dekrit dari Koresi, mulai sekarang siapa yang menjadi umat Tuhan, baiklah kembali dan membangun baitnya di Yerusalem. Kalau Anda adalah orang yang melihat itu sebagai kasih karunia yang luar biasa, maka Anda akan penuh dengan ucapan syukur. Kita ini bangsa yang sudah dikalahkan. Kita ini adalah bangsa yang sudah dibuang. Namun sekarang karena rahmat Tuhan yang begitu besar, kita bisa balik lagi membangun baitnya. Memang ada kesusahan, memang ada tantangan, memang saya harus pindah dan lain sebagainya. Namun betapa indahnya, betapa luar biasanya ini. Itu adalah ucapan syukur, saudara. Nah, bagaimana dengan orang Kristen hari ini menghadapi kasih karunia Tuhan yang berkata, kamu bukan lagi budak dosa. Kamu bukan lagi di bawah kuasa dosa. Kamu sudah saya bebaskan dan aku memanggil kamu. Aku memanggil orang-orang milikku untuk menjadi suatu bangsa yang spesial, suatu bangsa yang bersinar bagi aku, yang berbeda dari dunia ini. Yang cara berpikirnya berbeda. Yang cara berpakaiannya berbeda. Yang cara hidupnya berbeda. Mungkin ada yang berkata, jangan terlalu bedalah justru. Jangan terlalu bedalah justru ya. Saya sudah nyaman kok, saya sudah enak.
Ya, di dunia ini tidak terlalu parah-parah banget lah. Di Babel tidak terlalu parah. Ya, jadi saya tidak merasa suatu sukacita yang begitu besar bahwa saya sekarang bisa menjadi suatu kesaksian yang luar biasa bagi Tuhan. Tapi kita lihat di sini, balik lagi ke Mazmur 107, saudara. Pertanyaan yang pertama tadi kita lihat dari ayat 1 sampai 3, siapa yang perlu mengucap syukur? Orang-orang tebusan Tuhan perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, sekarang kita masuk kepada poin kedua kita. Nah, ini adalah bagian terbesar dari pasal ini, yaitu dari ayat 4 sampai ayat yang ke-32. Dan ini menjawab pertanyaan, mengapa kita perlu mengucap syukur kalau begitu? Kalau tadi siapa yang perlu mengucap syukur? Lalu ada suatu penjabaran yang cukup panjang, mengapa perlu mengucap syukur? Mengapa perlu bersyukur? Dan bagian kedua ini dibagi menjadi 4 bagian. Jadi melalui 4 ilustrasi. Pemazmur menggunakan 4 gambaran, 4 ilustrasi. Menggambarkan kondisi manusia, menggambarkan kesusahan yang dialami manusia, dan kemudian pertolongan Tuhan. Dia menceritakan bagaimana kita harus mengucap syukur. Dan 4 bagian ini sama-sama 4-4-nya akan diakhiri dengan panggilan, seruan untuk mengucap syukur. Oke, mengapa perlu mengucap syukur? Yang pertama, dari ayat 4 sampai ayat yang ke-9 ada suatu situasi yang digambarkan di sini. Saya bacakan ayat 4 sampai 9. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota permukiman tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka letih lesu. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia melepaskan mereka dari kesusahan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota permukiman. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini seruan untuk bersyukur ya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Suatu gambaran di sini, saudara yang kasih Tuhan. Nah, gambaran di sini adalah orang yang mengembara, tersesat katanya. Dia tidak tahu jalan ke kota pemukiman, tidak mereka temukan. Ini adalah situasi yang sangat serius. Biasanya manusia modern kurang menghargai berapa seriusnya kondisi seseorang yang tersesat. Mengapa? Kalau biasanya manusia modern tersesat itu maksudnya tersesat di kota, sudah. Ya. Kebanyakan orang hari ini tersesat itu ya kalau handphonenya lowbat jadi nggak ada Google Map begitu. Ya. Jadi dia agak sesat sedikit entah di jalan mana begitu. Waduh, handphone saya habis baterai, nggak ada OK Google atau apa segala macam. Terpaksa agak repot sedikit nanya-nanya orang. Itulah tersesat di kebanyakan pikiran manusia modern hari ini. Tetapi tersesat yang dimaksudkan di sini, ini jauh lebih serius, ini jauh lebih berbahaya. Ini adalah tersesat di padang gurun. Ini adalah tersesat di hutan belantara. Dan itu adalah situasi hidup dan mati, saudara. Itu adalah situasi hidup dan mati. Ya. Nah, kalau Anda tersesat di dalam hutan belantara, Anda bisa mati. Ya. Anda bisa mati. Anda apalagi mau mencari air saja susah, apalagi tersesat di padang gurun. Ya. Mau cari air susah, mau cari makan susah. Makan ini jangan-jangan beracun dan lain sebagainya. Mau berburu binatang, boro-boro buru binatang. Tangkap ayam aja biasa susah kalau manusia modern, gitu kan? Jangan-jangan binatang yang tangkap kamu. Gitu. Jadi ini adalah situasi yang serius, tanya di sini. Mereka lapar, mereka haus. Jadi jalan ke pemukiman, jalan ke kota, mereka hilang haluan. Mereka tidak tahu mau pergi kemana. Ini adalah gambaran, dan gambaran ini secara historis mungkin orang Israel temukan juga. Orang Israel kita tahu pernah keliling-keliling di padang gurun selama 40 tahun, kita ingat itu. Ya, jadi Tuhan bisa saja memasukkan gambaran-gambaran dalam sejarah mereka. Tadi kita singgung bahwa untuk pulang dari Babel ke Israel mereka juga harus lewat padang gurun. Ya, jadi mungkin ini adalah bahaya-bahaya yang mereka harus hadapi juga. Ya. Namun, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan aplikasinya bagi kita hari ini? Tadi saya katakan, manusia modern tidak banyak yang sesat jalan lagi, gitu. Sesat jalan. Tapi kita sering sesat rohani. Kita sering sesat rohani.
Nah, kita nggak usah bilang tentang orang yang belum diselamatkan, itu sudah pasti. Ya, orang yang belum diselamatkan sudah pasti tersesat. Mereka disebut domba yang sesat, domba yang hilang, segala macam. Dan kalau Anda orang yang belum diselamatkan, Anda mungkin duduk di sini. Saya tidak tahu sudah dengar Injil berapa kali, tapi Anda belum pernah dengan sungguh hati menerima Injil itu. Ya. Nah, saya tidak tahu, hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Kenapa saya tidak tahu? Karena saya sendiri pernah merasakannya. Saya adalah makhluk gereja dari dulu, ya, dari kecil, anak gereja. Gitu. Saya sudah sering kasih kesaksian bahwa saya diselamatkan sekitar umur 13 tahun. Tapi sebelum itu, ya, dari kecil saya sudah dibesarkan di gereja. Karena orang tua saya memang tinggal di gereja. Ya. Bahkan dulu ada teman saya yang pernah tanya, kamu tinggal di gereja nggak serem ya katanya. Karena gambaran dia gereja itu gelap-gelap dan serem-serem. Nggak tahu gereja mana yang dia pergi kali gitu ya. Serem-serem begitu ya. Saya bilang saya tinggal di gereja. Ya. Jadi saya besar di gereja. Tapi saya belum tidak diselamatkan sampai umur tertentu. Ya, saya sudah sering dengar Injil pada waktu itu. Jadi saya tahu apa rasanya duduk di gereja dan bahkan kita secara mental tahu tentang Yesus Kristus. Kita sudah menghafal fakta-fakta tentang Dia. Ya, kita ikut cerdas-cermat Alkitab dan sebagainya. Jadi secara mental kita tahu fakta-fakta tentang Yesus, namun belum pernah ya, sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Berkata, Tuhan, aku selamatkan aku. Aku orang berdosa. Gitu. Karena itu kalau Anda masih tersesat dalam pengertian itu, ya, Tuhan bisa menyelamatkan Anda. Hanya tinggal Anda perlu berseru kepada Dia. Tuhan bisa menyelamatkan Anda. Namun, tadi saya katakan kita nggak usah ngomongin orang yang belum diselamatkan, itu sudah pasti tersesat. Bagaimana dengan orang yang sudah diselamatkan? Orang yang sudah diselamatkan kadang-kadang juga salah jalan, saudara. Salah jalan secara rohani. Begitu. Akhirnya mereka yang mestinya jalannya lurus, mereka jadi muter-muter. Gitu. Orang Israel sendiri pernah rasakan, 40 tahun mereka muter-muter di padang gurun sebagai umat Tuhan. Ya, sebagai umat Tuhan. Padahal, dari Mesir sampai ke Kanaan itu hanya butuh waktu belasan hari saja. Sebenarnya belasan hari saja mereka sudah sampai. Oke, itu kalau semuanya orang yang sehat, laki-laki ya, mereka bawa perempuan, anak-anak, lembu, kasihlah beberapa bulan. Mestinya dari Mesir sampai ke Kanaan itu maksimum ya 3-4 bulan sampai mestinya mereka. Oke, mereka harus ke Gunung Sinai dulu, dirikan bait suci, kemah suci segala macam. 1 tahun lah, 1-2 tahun mereka mestinya sampai. Tapi mereka sampai 40 tahun. Ya, jadi mereka entah salah jalan di mana gitu di tengah-tengah di situ. Tentu kita tahu ceritanya. Tapi saya katakan bahwa banyak orang yang sudah percaya Tuhan pun sering salah jalan dalam hidupnya. Ya. Dan mereka salah jalan ketika mereka mengabaikan firman Tuhan. Mereka mengabaikan rambu-rambu dari Tuhan. Ada yang salah jalannya lumayan parah. Ada yang salah jalan karena mereka pergi meninggalkan gereja yang Alkitabiah. Ya. Mungkin mereka besar di gereja yang Alkitabiah, lalu setelah itu mereka dewasa, mereka melepaskan diri. Mereka merasa, saya mau lebih bebas. Saya mau lebih, mau melakukan semau saya. Dan mereka mengambil keputusan-keputusan yang salah. Ada orang yang salah jalan karena mereka salah menikah. Firman Tuhan sudah sangat jelas bahwa siapapun boleh menikah asal dia orang percaya, Tuhan bilang. Nah, ini bisa menjadi suatu kesalahan dalam hidup ini. Ada banyak yang bisa salah jalan, saudara. Saya teringat akan alumni-alumni panti sebagian ya. Tentu ada alumni panti yang bagus, ya, mereka tetap setia, puji Tuhan. Tapi saya juga teringat ada alumni-alumni panti yang sudah entah tidak begitu jelas gitu sebenarnya. Tidak begitu jelas ya. Bahkan ada yang jelasnya jelas tapi jelasnya nggak bagus gitu ya. Jelasnya di dalam penjara ya. Ada yang sudah meninggal bahkan. Ya. Meninggal ya. Ya, itu adalah contoh orang yang dibesarkan di dalam kasih karunia sebenarnya. Tapi kemudian entah di tengah jalan tersesat entah kemana. Mereka tersesat. Ya. Dan saudara yang kasih Tuhan,
Manusia cenderung seperti itu. Bagaikan kita naik mobil. Kita menjadi orang yang nyetir mobil. Nah, kalau kita sendiri yang nyetir mobil sesuai keinginan kita cenderung sesat. Artinya kita mengedepankan kehendak kita dalam hidup ini. Wah, kita tertarik dengan hawa nafsu. Kita mengejar dunia, kita mengejar kesenangan. Kita bisa tersesat. Lalu kalau sudah hidup kita mulai kacau balau sedikit, kita mulai agak menyesal. Tuhan, ya, aku nggak tahu nih ada di mana, ini gelap ya, jalannya nggak bagus. Ya. Tuhan, Kau yang ambil alih Tuhan. Lalu kita mulai sedikit mencari Tuhan. Kita mungkin agak sedikit doa, mulai agak baca Alkitab, kita agak datang lagi ke gereja. Lalu, wah, situasi membaik. Nah, Tuhan mulai ini. Ada gembala sidang yang mulai tegur. Oh iya, kita ingat-ingat sedikit ya. Lalu hidup kita mulai agak membaik lagi. Ya, itu kayak Tuhan setirin mobil kita, balik lagi ke jalan yang benar gitu. Tapi udah mulai agak benar, seringkali lalu kita merasa apa? Wah, kurang seru ini. Ya. Kurang seru. Ya. Jadi manusia itu kadang-kadang mau cari yang seru, ini bahaya juga. Ya. Lalu saya masih ingat, ini satu kesalahan saya. Dulu kita pernah pemuda Grafe, kita pergi ke pulau, saudara. Ya. Pulau Monyet kalau nggak salah waktu itu namanya. Ya. Ini udah tahun berapa saya lupa, nggak tahu ada yang pemuda di sini masih ingat nggak? Kita ke Pulau Monyet waktu itu. Ya. Pergi hari, jadi nggak nginap. Jadi kita sewa kapal, perahu kecil gitu, perahu dari Tanjung Priok sana, pemuda-pemudi waktu itu, ya, pergi ke Pulau Monyet. Ada yang bikin acara, main game sedikit di sana segala macam. Selesai pulang, gitu. Nah dalam perjalanan pulang, saya sempat merasa kok kayaknya agak kurang seru gitu. Ya. Lalu saya agak doa sama Tuhan, gimana ya supaya tambah seru? Ya. Tuhan jawab. Ya. Di tengah jalan perahu yang saya pakai mogok. Ya. Dan jadi waktu itu ada banyak perahu, ada 2 atau 3 perahu. Perahu saya paling belakang. Baling-balingnya copot. Ya. Jadi berhenti gitu. Waduh. Saya menyesal, langsung berdoa sama Tuhan seperti itu. Wah Tuhan, mau minta seru kok serunya jadi begini gitu ya. Jadi kayak ada petualangan begitu ya. Mestinya saya doakan aman-aman aja lah sampai ke rumah gitu kan. Jadi mau minta seru gitu ya. Untung perahu yang sana di lambai-lambain begitu, temennya balik dia lihat gitu kan. Tertolong, kalau enggak saya pikir terkatung-katung di sana ini ya. Seharian di situ ya. Oke, manusia kadang-kadang mau cari yang seru. Kurang seru hidup ini katanya ya. Jadi kita ambil alih lagi. Tuhan sudah bawa kita ke tempat yang bagus, kita ambil alih lagi ya. Kita mau yang aneh-aneh gitu kan. Nanti kacau lagi. Sudah enggak sama Tuhan. Jadi ini manusia yang tersesat di sini. Tapi Tuhan bisa selamatkan mereka ketika mereka berseru kepadanya. Tanya sini ayat yang ke-6. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan Ia melepaskan mereka dari kesusahan mereka. Ya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Tanya sini. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Oke, itu adalah gambaran yang pertama di sini. Coba kita lihat gambaran yang kedua yang diberikan oleh pemazmur dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, ayat 10 sampai 16. Gambaran apa yang diberikan? Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam belenggu besi yang menyiksa. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Ditaklukkannya hati mereka dalam kesusahan. Mereka tersandung tetapi tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia menyelamatkan mereka dari kesusahan mereka. Ia membawa mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan Ia mematahkan belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Ini seruan lagi ya, seruan untuk bersyukur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Kalau gambaran yang pertama adalah orang yang tersesat dalam kekeringan gurun,
Maka gambaran yang kedua adalah orang yang terkurung dalam keterbelengguan yang gelap. Orang yang terkurung dalam belenggu kegelapan di sini. Dan ya, ini adalah gambaran seseorang yang ditangkap, ya, dibelenggu di dalam penjara, mungkin penjara bawah tanah. Pada zaman itu penjara rata-rata di bawah tanah. Dan dia duduk di dalam kegelapan, dia ada di dalam kesusahan, dia menatap kematian. Di sini tidak ada waktu itu orang yang memperjuangkan hak asasi, orang yang terkurung dan lain sebagainya. Kalau sekarang penjara, ya apalagi di negara barat, malah ada TV-nya, dikasih TV, ya dikasih gym dan lain sebagainya. Ya sampai-sampai ada orang yang keluar dari penjara, dia bilang saya mau masuk lagi katanya, gitu ya. Wah, kalau penjara sudah lebih enak dari di luar, ada masalah sudah dengan Tuhan. Gitu ya. Bukan berarti penjara itu harus penuh dengan abuse juga, bukan berarti begitu. Ya, tapi ya penjara zaman dulu ini berbeda. Ya, berbeda, orang duduk dalam kelam, terkurung dalam belenggu besi yang menyiksa katanya di sini. Ini suatu gambaran. Nah, sekali lagi orang modern mungkin jarang menemui situasi seperti ini. Tapi ini situasi yang sering terjadi di zaman dahulu kala. Ya, kalau misalnya zaman itu ada yang kalah perang, seperti yang Israel rasakan. Ya, ketika mereka ditawan oleh Babel. Ya, mereka ditawan oleh Asyur. Asyur itu kejam sekali. Dan mereka dibuang. Maka gambarannya itu, mereka itu dicocol dengan kail ya. Jadi orang Israel yang dibuang ke Asyur itu harus berjalan, ya, berjalan, mereka disuruh baris, lalu mereka itu ditelanjangi tentunya, kemudian mereka diikat, ya, dan mereka disuruh baris, dan leher mereka akan dikasih belenggu, dan kemudian dari leher mereka belenggu ada rantai ke orang yang di belakangnya, dan itu dikail ke mulut mereka. Gitu. Jadi mereka harus berjalan, gitu ya, satu file gitu, satu lorong, ya, dalam suatu kondisi yang sangat memalukan, menyakitkan. Dan ketika mereka sampai ke tempat tujuan, mereka akan diperbudak. Gitu, ya. Dan itu adalah kalau hari ini tentu kita anggap praktek yang sangat barbar, gitu ya. Tapi itu yang terjadi, itu realita pada waktu itu. Ya, itu mengapa bangsa Asyur sangat ditakuti. Ya. Yunus sampai tidak mau untuk memberitakan Injil di Niniwe bahkan. Ya, jadi ini dirasakan oleh orang-orang zaman dulu. Ya, di zaman sekarang ini yang agak sedikit, di zaman modern yang agak sedikit mendekati, saya masih ingat tahun lalu 7 Oktober Hamas menyerang Israel lalu mengambil beberapa ratus orang tawanan, gitu ya. Ya, jadi tawanan-tawanan itu tentu disekap ya, katanya dimasukkan ke dalam terowongan-terowongan rahasia Hamas dan lain sebagainya, ya, dan mengalami berbagai hal tentunya, ya, mereka disiksa dan lain sebagainya. Tapi yang jelas Tuhan mampu untuk mengeluarkan, ya. Tuhan mampu untuk mengeluarkan. Sekitar 3 minggu setelah 7 Oktober itu, saya ada membaca satu berita yang luar biasa. Ada satu perempuan Israel, jadi bagian dari tentara Israel bahkan, salah satu yang tertangkap namanya Ori Megidish, ya, berhasil diselamatkan. Gitu. Nah, tentu sampai hari ini masih ada yang belum diselamatkan, padahal sudah lebih dari 1 tahun. Ya. Tapi ada yang diselamatkan, dan waktu itu saya ada membaca beritanya, keluarganya mereka berdoa. Jadi rupanya ini dari keluarga yang Yahudi Ortodoks sepertinya, saya lihat. Ya. Ya, mereka berdoa katanya kepada Tuhan dan lain sebagainya. Ya. Dan akhirnya ada satu prajuritnya namanya Ori Megidish, seorang perempuan, 19 tahun kalau saya nggak salah, yang diciduk, ditawan oleh Hamas waktu itu, ya, berhasil diselamatkan waktu itu. Ya. Ketika ada tentara Israel yang masuk ke wilayah-wilayah itu, ketemu dia satu. Gitu. Ya, itu ya saya tidak tahu dengan iman orang tuanya atau iman yang perempuan yang namanya Ori Megidish ini, saya tidak tahu tentang iman dia, apakah dia seberapa dia beriman kepada Tuhan, apakah Tuhan yang benar, apakah dia percaya kepada Mesias dan sebagainya, saya tidak tahu. Ya, tapi
itu adalah suatu jawaban doa yang jelas. Gitu. Suatu jawaban doa bahwa dia bisa diselamatkan pada waktu itu. Waktu itu salah satu yang pertama berhasil diselamatkan. Ya, hanya dalam waktu kalau nggak salah 20-an hari, 23 hari setelah 7 Oktober pada waktu itu. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mungkin Anda berkata, oh kalau saya mungkin tidaklah sampai begitu. Ya, tapi kita harus ingat bahwa kita terbelenggu oleh hal-hal rohani. Ini adalah penerapan pada kita ya, tadi penafsiran. Sekarang kita masuk pada aplikasi. Aplikasinya apa pada kita? Apakah kita masuk ke dalam penjara? Bisa jadi juga. Ada orang Kristen yang sampai masuk penjara ya, karena kesalahan-kesalahan dia. Ya. Maka dia bisa berseru kepada Tuhan dari dalam penjara sebenarnya. Ya. Ada orang Kristen yang berurusan dengan hukum. Ya, dia harus masuk dalam belenggu dalam tanda kutip, masuk dalam pengadilan, divonis dan lain sebagainya. Ya, itu adalah karena dosa, bisa jadi. Ya, tetapi dosa pada umumnya memang memperbudak kita. Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang Yahudi, kebenaran akan memerdekakan kamu. Lalu orang Yahudi ngeyel, mereka bilang, kami adalah keturunan Abraham, kami orang bebas, kami nggak pernah jadi budak siapa-siapa. Padahal pada waktu mereka ngomong itu, Israel sedang dibawa kuasa Roma. Gitu. Jadi mereka ngeyel sama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus akhirnya berkata, siapapun yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Ya, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Oh, saudara yang kasih Tuhan, dosa bersifat sangat mengekang. Ya. Sehingga Paulus berkata bahwa keinginan daging berperang melawan keinginan roh. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, roh memang penurut tapi daging lemah. Banyak orang Kristen tahu bahwa ada banyak hal yang tidak boleh dia lakukan, yang nggak benar, dia sadar dalam hatinya. Namun seringkali pikat dosa, kemudian kuatnya dosa, begitu mengekang dan menjebloskan Anda di dalam suatu belenggu. Anda berkata, bagaimana saya bisa diselamatkan? Bagaimana saya lepas dari belenggu ini? Nah, berserulah kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa melepaskan. Ada orang yang terkungkung di dalam kemabukan. Alkohol menjadi racun baginya, menjadi belenggu bagi dia. Maka dia perlu berseru kepada Tuhan. Siapapun tahu kalau mabuk-mabukan itu sebenarnya nggak benar. Ada orang yang terbelenggu oleh rokok. Mungkin dia mulai dengan teman-teman di tempat kerja. Ya, kalau sekarang rokok ya mulai digantikan sedikit yang agak high level sedikit, dia mulai vaping katanya. Ya. Vaping. Ya. Wah, jadi kemana-mana nggak lihat rokok lagi, tapi tahu-tahu ada cium baunya dikit gitu kan. Tapi baunya juga beda-beda karena baunya bisa dikasih fruity apa segala macam begitu. Ya. Vaping. Ya. Itu menjadi suatu belenggu juga. Ya. Ada orang-orang yang terkungkung oleh hal nafsunya, mereka kecanduan dengan pornografi. Dalam hati sanubari tahu bahwa ini salah. Bukan ini yang Tuhan inginkan. Ya. Bukan seperti ini Tuhan merancang keintiman antara laki-laki dan perempuan. Tetapi dunia ini menawarkan pornografi dengan begitu bebas. Sebagai jebakan-jebakan dan manusia begitu mudah jatuh terperangkap. Dan ketika Anda jatuh ke dalam sana, kadang-kadang susah untuk keluar. Anda berseru Tuhan, ya, bagaimana? Bagaimana saya bisa keluar dari sini? Saya tahu ini salah. Saya tahu ini bukan kehendak-Mu. Bukan seperti ini Engkau menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tapi ini adalah suatu belenggu. Dan mari kita berseru kepada Tuhan. Katakan di sini. Kita berseru kepada Tuhan dan kita bisa bersyukur Tuhan. Engkau memberikan Engkau telah menyediakan semua yang aku perlukan untuk bisa lepas. Dalam kekuatan firman-Mu. Dalam kerja Roh Kudus, di dalam jemaat yang telah Engkau sediakan, di mana ada orang-orang yang bisa memberikan nasihat dan teguran dan lain sebagainya. Bagi orang yang ingin lepas dari pornografi, salah satu cara yang paling efektif adalah untuk mendapatkan seorang sahabat
Anda harus mengaku dosa itu kepada seorang yang bisa dipercaya, seorang konselor mungkin, yang kemudian bisa bertanya kepada Anda bagaimana dengan progres Anda. Dan ada suatu akuntabilitas di situ. Maka kita akan menjadi akan tertolong di sana. Oke, coba kita lanjut lagi di sini. Di dalam ayat yang ke-17 ada situasi ketiga di sini. Yang digambarkan dari ayat 17 sampai ayat 22. Ada orang bodoh yang menderita karena pelanggaran mereka dan karena kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan Ia menyelamatkan mereka dari kesusahan mereka. Ia menyampaikan firman-Nya dan menyembuhkan mereka, meluputkan mereka dari liang kubur. Ada seruan di sini, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Gambaran yang ketiga adalah orang yang terbaring karena kesakitan yang mematikan. Nah, ini yang mungkin lebih sering kita lihat di zaman modern ini, bahaya yang mengancam, bahaya sakit. Sakit itu dari dulu sampai sekarang ada. Kemajuan teknologi kedokteran tidak menghilangkan sakit. Manusia tetap sakit. Manusia tetap sakit dari yang ringan sampai yang parah. Salah satu, kalau saya sendiri sakit, kadang-kadang ada sakit batuk, ada sakit demam. Tapi jenis sakit yang bagi saya pribadi paling kadang-kadang saya merasa, aduh ini paling berat bagi saya adalah sakit yang kalau saya nggak bisa makan, saudara. Jadi kalau sakit yang saya masih bisa makan, biar itu demam, batuk, apalah segala macam. Yang penting saya masih bisa makan gitu. Itu kayaknya masih oke lah gitu. Bukan berarti oke gimana, tetap nggak enak ya namanya sakit. Tapi kalau sudah sakit yang sampai nggak bisa makan, seperti yang di sini, muak dengan makanan gitu ya. Jadi masuk dikit langsung muntah. Wah, itu rasanya kayak gimana gitu, kayak mau mati gitu rasanya gitu ya. Kalau sudah ini kayak sengsara sekali gitu lah. Ya tentu saya belum pernah sakit yang benar-benar sampai mau mati sih, puji syukur pada Tuhan gitu ya. Tapi ada orang-orang yang sampai kepada tahap itu. Begitu. Ada orang yang sampai tahap itu. Ya. Ada orang-orang yang sakit kanker mungkin. Ya, dia harus di kemoterapi. Ya. Ada orang-orang yang macam-macam lagi yang lain yang dia alami. Dan menarik sekali, di ayat 17 dikatakan apa? Kesakitan ini adalah karena pelanggaran mereka. Ada orang bodoh yang menderita karena pelanggaran mereka. Nah memang tidak semua penyakit itu adalah hukuman terhadap dosa, kita tahu itu. Tapi kadang-kadang Tuhan ada menggunakan penyakit sebagai hukuman terhadap dosa. Itu juga tidak boleh kita singkirkan. Ada ya, kepada jemaat Tiatira, Anda baca di dalam Wahyu pasal yang ke Tiatira itu di pasal 2, ya, Wahyu pasal 2, pada jemaat Tiatira Tuhan bilang, ada seorang wanita Isabel di kalangan kamu ya, yang berbuat zina dan mengajar umatku untuk berbuat zina, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Ya, melempar dia ke atas ranjang orang sakit. Jemaat Korintus, Paulus pernah katakan di 1 Korintus pasal 11, mereka sembarangan makan perjamuan Tuhan. Ya, Tuhan bilang melalui Paulus, tidak heran bahwa banyak di antara kamu yang sakit. Jadi bahwa Tuhan ada memakai penyakit sebagai alat disiplin dia, alat penghukuman dia, itu benar. Ya. Oleh karena itu kita harus waspada juga akan hal ini. Dan Tuhan di sini menunggu respon manusia. Ketika mereka berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Nah, entah itu penyakit yang memang karena disiplin Tuhan, entah itu penyakit yang bukan karena disiplin Tuhan, mungkin seperti Ayub. Kita tahu Ayub sakit bukan karena dia berdosa. Ya, tapi dalam semua itu kita bisa berseru kepada Tuhan. Ya, namun kalau kita tarik lebih lanjut lagi, bukan hanya penyakit fisik yang membuat kita muak sebenarnya, terutama adalah penyakit rohani. Ya. Ingat bahwa ketika
Tuhan berkata, Yesus menanggung bilur-bilur kita, oleh penyakit kita, oleh bilur-bilurnya penyakit kita ditanggungnya. Dan kita berkata penyakit yang dimaksud di situ terutama adalah rohani, saudara kasih Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan sering menggambarkan dosa dengan penyakit yang sangat memuakkan, yaitu sakit kusta bahkan. Yang saya cukup lucu adalah di TB2 yang saya pakai di sini, rupanya mereka hilangkan kata kusta. Saya cari-cari, kok kustanya di mana? Nggak ada kusta lagi. Untung saya sudah selesai khotbah yang Matius itu sudah sampai pasal 20-an yang hari Minggu pagi saya khotbahnya. Jadi yang menyembuhkan kusta udah lewat. Kalau nggak akan lucu ya, karena dia terjemahkan ini penyakit kulit katanya di situ. Kok jadi lucu ya? Kusta diterjemahkan penyakit kulit. Ya. Memang kusta penyakit kulit juga, tapi kan penyakit kulit banyak. Gitu. Kok jadi penyakit kulit? Tapi Tuhan menggunakan kusta untuk menggambarkan dosa. Sesuatu yang membuat orang muak dan jijik. Gitu ya. Dan itu perlu menjadi perhatian kita di sini. Oke, coba kita masuk sekarang ke yang keempat, saudara yang Tuhan. Gambaran yang keempat. Di ayat yang ke-23 sampai 32. Ada orang-orang yang mengarungi lautan dengan kapal-kapal dan melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman lalu membangkitkan angin badai dan yang melambungkan ombak-ombak lautan. Mereka diangkat sampai ke langit dan dihempaskan ke samudera dalam. Hati mereka kecut karena malapetaka itu. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk, sehingga mereka kehabisan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia mengeluarkan mereka dari kesusahan mereka. Dibuatnyalah badai itu reda, sehingga ombak-ombak tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya teduh, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan yang didambakan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam himpunan umat, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Ini adalah gambaran orang yang terombang-ambing dalam kerasnya gelombang. Jadi ini adalah sesuatu yang terjadi. Ya. Katanya ada orang yang melaut di kapal, mereka berdagang atau lakukan apapun yang lain, lalu tiba-tiba ada suatu badai. Dan saya bisa membayangkan kapal zaman dulu tidak sebesar kapal sekarang. Kapal sekarang saja yang sudah lumayan besar, kalau kena badai, wah, saya memang bukan pelaut, saudara yang kasih Tuhan. Beberapa kali saya naik kapal, ya kadang-kadang saya langsung berpikir kenapa saya naik kapal, begitu kan? Mestinya tetap di bumi yang begitu tenang, begitu. Ya. Karena dengan ombak kesana kemari, saya cukup gampang untuk mabuk laut. Dan padahal gelombangnya masih belum terlalu besar, begitu. Kalau Pak Soento sering cerita dia lahir di kapal katanya. Gitu kan. Makanya mungkin ini enak begitu mungkin ya, karena lahir di kapal. Gitu. Saya lahir di darat, saya harus mengakui, makanya saya makhluk darat. Gitu ya. Dan jadi kalau saya naik kapal, gitu kan, kadang-kadang wah ini agak was-was sedikit, ini bakal gimana nih, gitu ya. Tapi kapal sekarang sudah lumayan besar, sudah lumayan enak, ya, makin besar kapalnya makin stabil. Ya. Tapi kita bisa membayangkan kapal-kapal zaman pemazmur dulu, ya. Kapal-kapal kecil sebenarnya. Ya. Dan kalau terkena badai, dilambungkan tinggi, jatuh lagi, lambung tinggi, jatuh lagi. Ya. Nah ini manusia yang paling berani pun ya, mungkin akan kecut, ya. Mungkin akan berpikir matilah kita sekarang. Gitu ya. Di dalam badai yang begitu besar itu. Ya. Ya, namun kita bisa berseru kepada Tuhan katanya. Dan ini tentu dalam sejarah Israel sudah sering terjadi ya, Tuhan menolong. Tuhan Yesus sendiri pernah menenangkan badai berkali-kali. Paulus pernah mengalami badai yang begitu besar, Tuhan tolong dia, sampai akhirnya dia sampai ke Pulau Malta dan sebagainya. Ini bisa kita terapkan ketika kita mengalami apapun badai dalam hidup kita. Ya. Badai dalam hidup kita, ada banyak badai bisa menimpa kita. Bisa badai yang benar-benar fisik badai, bisa juga badai-badai yang lain, badai finansial, ya, badai sakit penyakit dan lain sebagainya. Ya, kita bisa berseru kepada Tuhan. Ya. Namun dalam semuanya itu,
kita harus ingat mengucap syukur kepada Dia. Ya. Nah, coba kita lihat sekarang bagian terakhir dari ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-43, saudara-saudara. Nah, ini pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan pertama tadi, siapa yang perlu mengucap syukur kepada Tuhan? Bagian kedua adalah mengapa kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan? Karena Tuhan menolong kita melalui berbagai situasi. Tadi ada 4 situasi yang digambarkan ya, dengan aplikasinya masing-masing kita bisa buat. Kemudian bagian terakhir dari ayat 33 sampai 43 adalah apa perbedaannya antara mengucap syukur dan tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ada perbedaan yang sangat dahsyat di sini antara orang-orang yang mengucap syukur dengan orang yang tidak mengucap syukur. Coba kita baca. Pertama, Tuhan menerapkannya pada tanah atau negeri, kemudian Tuhan terapkan kepada manusia. Ayat 33, dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan mata air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang garam oleh sebab kejahatan penduduknya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi mata air. Oke. Jadi ayat 33-34 menggambarkan Tuhan menghukum suatu negeri. Tapi ayat 35 dan seterusnya menggambarkan Tuhan memberkati suatu negeri. Ya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi mata air. Ditempatkannya di sana orang-orang yang kelaparan supaya mereka mendirikan kota permukiman, menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang memberi panen berlimpah-limpah. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah sangat banyak dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Kemudian dia balik lagi. Tadi itu kan tanah. Sekarang manusia. Manusia yang dihakimi, dihukum oleh Tuhan. Ayat 39. Tetapi kemudian mereka menjadi berkurang dan merana oleh penindasan, malapetaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka. Dan dibuatnya mereka mengembara di padang belantara yang tidak ada jalannya. Oke. Tapi kemudian mulai dari ayat 1 menggambarkan bagaimana orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang miskin diangkatnya dari sengsara dan dibuatnya kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan menutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya itu dan memperhatikan segala kasih setia Tuhan. Orang yang mempunyai hikmat bertanya, kenapa ada satu negeri yang begitu Tuhan hukum sampai kalau ada mata air pun jadi gurun? Tapi sebaliknya ada satu lagi yang gurun pun dijadikan tempat subur. Ada sekelompok orang yang Tuhan murkai. Sehingga Tuhan jatuhkan kehinaan, kemaluan, dan kehancuran kepada mereka. Tapi ada kelompok orang yang Tuhan berkati. Orang-orang yang Tuhan angkat. Ya, dari posisi rendah Tuhan angkat menjadi tinggi dan lain sebagainya. Dan Mazmur ini ditutup dengan suatu pernyataan di sini ya. Siapa yang mempunyai hikmat? Gitu. Siapa yang bisa membedakan? Kenapa yang satu begini? Kenapa yang satu lagi begini? Oke, kita bisa jawab ini dari banyak sisi. Kita bisa jawab yang satu diselamatkan, satu enggak. Satu orang benar, satu orang fasik. Tapi kita mau tetap pada temanya. Sehingga pada temanya adalah saya ingin katakan, yang satu adalah orang yang tidak bersyukur. Negeri yang tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur. Dan yang satu adalah orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur, saudara-saudara. Nah mungkin Anda bertanya, kok bersyukur saja bisa punya efek yang begitu besar? Oh iya. Karena bersyukur itu hanyalah simptom, gejala dari sesuatu yang lebih mendasar di dalam hati seseorang. Ya. Bersyukur itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, dan itu bukan sesuatu yang asal-asalan, ya, bukan sesuatu yang dipaksa, tapi benar-benar sikap yang mengucap syukur senantiasa, sebagaimana dalam 1 Tesalonika, Tuhan bilang, hendaklah kamu bersyukur dalam segala hal, karena itulah yang baik bagimu dalam Kristus Yesus. Dan ketika kita punya sikap itu dalam hidup kita, maka itu adalah indikasi suatu kondisi rohani yang sehat, saudara-saudara. Karena ketika kita bersyukur kepada Tuhan, itu ada beberapa hal sudah pasti. Nomor satu, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, itu berarti kita punya hubungan dengan Dia. Ya. Kita punya hubungan dengan Dia, kita mengakui Dia ada, dan Dia baik. Ya. Dan kita punya hubungan, kita bersyukur kepada Dia, artinya kita sudah merasakan kasih Dia. Orang yang bisa bersyukur adalah orang yang merasakan kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan rindu orang yang terus bersyukur kepada Dia. Dan ketika kita bersyukur kepada Tuhan, itu juga berarti kita mengingat Tuhan di dalam hidup kita.
di dalam tiap-tiap langkah kita. Oleh karena itu Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika kamu dalam kesenangan, mengucap syukurlah bersama dengan Tuhan. Ketika kamu dalam kesusahan, mengucap syukurlah. Ada hal yang tetap kamu bisa ucapkan syukur. Dan itu berarti kita mengakui kedaulatan Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhan dalam situasi apapun saya, Engkau tetap pegang kendali. Engkau tetap adalah Tuhan di atas segalanya. Engkau mampu untuk selamatkan saya, Engkau mampu untuk tolong saya. Kita punya iman, bersyukur kepada Tuhan dalam kesusahan, menunjukkan suatu iman, keyakinan kepada Tuhan. Bahwa sebagaimana 4 situasi yang digambarkan dalam Mazmur tadi itu, entah kamu dalam padang gurun mau mati, entah kamu dalam penjara, entah kamu sakit dan muak dengan makanan, entah kamu dalam kapal dan sudah mau tenggelam, atau apapun situasi hidup ini. Anda punya suatu iman karena Anda punya hubungan dengan Tuhan. Anda punya suatu koneksi dengan Tuhan. Anda tahu Dia baik, Anda tahu Dia adalah Maha Kuasa, Anda punya suatu iman kepercayaan Tuhan, Engkau bisa tolong aku akan mengucap syukur kepadamu. Apapun situasinya. Oleh karena itu mengucap syukur hanyalah suatu gejala atau suatu ekspresi dari suatu kondisi rohani yang intinya menyembah kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, ketika kita hidup mengucap syukur, maka otomatis kita akan menjauh dari dosa. Kita akan menjauh dari kesombongan. Kita akan menjauh dari sikap cukup diri. Karena kita tahu bahwa pikiran kita ada pada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan katakan mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan baiklah orang-orang tebusannya mengucap syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh Engkau mengajar kami untuk terus memandang kepadamu. Sehingga setiap aspek hidup kami tidak ada satupun yang kami hilangkan dari Engkau, di mana kami eksklusikan Engkau, tapi Engkau ada dalam setiap sudut hidup kami dan kami mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami melihat berkat-Mu, jamahan-Mu di dalam segala-galanya. Oh Tuhan, pemazmur menggambarkan betapa seringnya Engkau menolong kami, menebus kami, mengeluarkan kami dari masalah. Dan kiranya Engkau yang menjadi dambaan hati kami dan buah bibir puji-pujian kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami, dan biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.